Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah yang memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa belajar bersama di tempat masing-masing. Selawat serta salam, tak lupa kami berselawat pada Rasulullah yang insya Allah kami nantikan syafaatnya di laumil akhir kelak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Muhammad Ridho Pratama ingin mempresentasikan tugas kami kelompok 1 sampai kelompok 6. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ada tugas dari dosen untuk presentasi kelompok 1 sampai kelompok 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita langsung saja kita mulai tentang proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Manusia, kita sebutin dulu apa sih sebenarnya manusia ini apa. Manusia ini merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, tinggi derajatnya serta memiliki nafsu dan akal pikiran. Makanya dilihat dari Al-Quran, manusia ini diciptakan dari manusia pertama ada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah atin, tanah at-turab tanah debu, minsal tanah liat, min hamain masnun tanah lumpur yang hitam. Di Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 di sini dijelaskan, dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air itu kami jadikan segumpal darah. Lalu darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, dan tulang belulang kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kedudukan manusia di dalam alam. Jadi manusia ini memang diciptakan Allah dari tanah yang paling sempurna. Jadi manusia ini makhluk paling sempurna di antara makhluk yang lain. Dari malaikat, dari jin, kita nih alhamdulillah kita yang paling sempurna. Kedudukan manusia di alam semesta. Manusia ini dijadikan sama Allah sebagai Abdullah. Abdullah itu hamba Allah yang harus menyadari kalau diri kita ini sebenarnya hamba. Makanya kita mesti harus tunduk sama pemiliknya, yaitu Allah, pemilik kita yaitu Allah. Yang kedua, manusia ini dipercaya sama Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Sungguhnya aku hendak menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Kita ini dibekali Allah dengan potensi dan positif untuk mengubah cara kehidupan lebih baik. Ada juga kedudukan manusia di dalam Al-Quran, diantaranya sebagai pemanfaat penjaga alam. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ada juga sebagai penelitian alam, surat Al-Baqarah ayat 163. Sebagai makhluk paling tinggi dan paling mulia yang tadi saya bilangin, itu ada surat At-Tin sama Al-Isra. Potensi yang dimiliki sama manusia. Manusia ini diberi potensi sama Allah itu untuk mendengar, melihat, mempunyai hati, mempunyai akal. Ini ada di Quran surah Al-Baqarah, Quran surah Al-Mulk ayat 63. Dan katakanlah dia yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Ada juga dari Quran surat An-Nahl, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan
tidak mengetahui suatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan hati agar kamu bersyukur. Intinya kita ini diberikan sama Allah pendengaran, penglihatan hati ini untuk bersyukur sama Allah. Hakikat masyarakat ini berasal dari kata masyarakat, itu berasal dari bahasa Arab, artinya yang masyarakat, berasal dari bahasa Arab yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Kalau dalam bahasa Inggris sosial ya, sociality. Masyarakat ini sebagai wadah, medan untuk tepat berlangsungnya aksi masyarakat itu. Secara umum, masyarakat itu suatu orang, individu yang berkumpul di suatu tempat, itu mempunyai potensi, punyai profesi masing-masing, kayak ada yang guru, kayak ini. Intinya suatu tempat, suatu orang, individu yang tinggal di suatu tempat itu saling berpartisipasi, saling sosial, saling berkomunikasi, dan juga punya profesi masing-masing. Cara pembentukan masyarakat di dalam Islam. Nah, jadi kalau kita ingin menjadikan masyarakat itu, suatu wilayah itu mengenal Islam, tentang Allah, pendidikan tentang Islam, itu yang pertama, membebaskan masyarakat dari penghambaan selain Allah. Ada sih kalau masyarakat zaman dulu kan menyembah selain Allah, matahari yang lain. Itu kita bebasin. Kita nggak boleh masyarakat hanya menyembah sama Allah. Ada juga merorganisasi masyarakat untuk menghilangkan kejahiliyah. Pergerakan inilah pergerakan konstruktif yang memindahkan unsur keyakinan perilaku praktis. Ada juga mengajari langkah-langkah untuk masyarakat tuh menjadi generasi yang Islam, mengajari anak-anak mengaji, dibuat kegiatan kayak bapak-bapak, ada taklim bapak-bapak setiap hari Jumat, malam Jumat. Yasin, membaca Yasin bersama setiap malam Jumat. Nah, sehingga di dalam masyarakat itu terbentuk nilai-nilai Islamannya. Karakteristik masyarakat ada 2. Lanjut ke karakteristik masyarakat. Masyarakat komunikatif sama masyarakat penafsir. Masyarakat komunikatif adalah makhluk yang saling berhubungan, saling mengonfirmasi ide, musyawarah, dan pengertian lain pengertian antara satu dengan yang lain. Masyarakat penafsir, manusia dalam kultur yang berbeda akan memberikan penafsiran yang berbeda. Hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam. Hubungan antara pendidik dan masyarakat, bahwa kerja pendidikan lebih bersifat sosial dan merubah serta memajukan masyarakat, merupakan tujuan paling menonjol bagi pendidikan Islam. Di samping itu, pendidikan adalah wadah yang mencetak generasi muda, dan akhir generasi itu mudah menjadi kualitas dan aktif dalam masyarakat. Di samping itu perlu diungkapkan pula pendapat dari para ahli tentang masyarakat sebagai berikut. Ada dari Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan. Ada juga dari menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok yang terbagi secara ekonomi. Menurut Emil Durkheim, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif hidup mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama tinggal di suatu wilayah.
mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan kelompok kumpulan masyarakat tersebut. Secara umum masyarakat ini kumpulan masyarakat bertempat tinggal di suatu kawasan berinteraksi dengan sesama. Jadi kesimpulannya tentang manusia tadi, pengertian manusia ini hamba Allah yang diciptakan tidak semata-mata hanya untuk menyembah Allah. Cuman ada juga ilmu yang harus cari ini kewajibannya. Kewajiban itu kan ada dua, kewajiban akhirat sama kewajiban dunia. Kewajiban akhiratnya kita beribadah sama Allah. Kewajiban dunianya ada tanggung jawab kayak orangnya bekerja, mencari nafkah, ibu-ibunya mengurus suami. Alhamdulillah kelompok 1 itu saja sudah selesai. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Ada konsep pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan, apa sih ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan atau science dalam bahasa Latin berasal dari kata shrio shire yang berarti tahu. Kalau dalam bahasa Arab arti katanya alima yang berarti tahu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki dua pengertian. Yang pertama, ilmu pengetahuan diartikan sebagai ilmu tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode-metode tertentu dan dapat dipergunakan untuk menerapkan gejala-gejala dalam tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Contohnya kayak ilmu hukum, ilmu kedokteran, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi. Pengetahuan yang mengetahui tentang bidang-bidang tertentu. 2. Ilmu pengetahuan yang diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya. Seperti ilmu akhirat, ilmu akhlak, ilmu batin, ilmu sihir, dan sebagainya. Nah, jadi dari kesimpulan dari dua di atas itu, dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan menggunakan metode-metode tertentu. Ilmu pengetahuan menurut pandangan Islam. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberikan kemudahan dalam mengenal Tuhannya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita lebih sejahtera, lebih tahu dalam menghadapi hidup itu, lebih tahu gimana caranya, gimana gini. Makanya dan diberi kemudahan untuk mengenal Allah, untuk gimana cara beribadah yang benar, itu kan semua butuh tentang ilmu. Motivasi ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Nah, jadi ketika kita menuntut ilmu ini dapat ada tiga yang dikasih spesial untuk Allah, dari Allah. Pertama, dipandang unggul dari makhluk lain. Ada di surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Ketika kita belajar ilmu, itu kita lebih dipandang dari makhluk lain. Dipandang lebih dari makhluk lain, contohnya kayak yang lain, dari binatang, dari ini, kita lebih dipandang unggul dari yang lain. Nah, diangkat derajatnya sama Allah. Ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, diangkat martabatnya ada di surat Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi, ketika kita mempelajari ilmu, tiga-tiganya ini nih diberi sama Allah. Sumber ilmu pengetahuan alam. Ada sumber primer sama sumber sekunder. Kalau sumber primernya Al-Quran dan Sunnah.
Memang sebelum kita mengetahui, kita pengen tahu apa, kita cari dulu tuh di Al-Quran sama Sunnah. Setelah itu kalau nggak ketemu, kita minta pendapat dari tabiin. Nah, ini sekundernya. Nah, tapi ada juga kita dari pengalaman manusia sendiri. Contohnya kayak diri manusia sendiri itu, contoh kayak dari pengalaman kita, dari yang kita lihat, dari yang kita dengar, kita rasakan, itu bisa menjadi ilmu. Ada juga dari alam semesta, fenomena yang terjadi dari sejarah umat terdahulu. Nah, ini tadi yang dibilang kayak kehidupan Rasulullah, ada yang menceritakan. Nah, itu bisa menjadi ilmu juga, sumber ilmu. Jadi fungsi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus ada di surat Al-Mulk ayat 3. Ilmu pengetahuan harus menemukan keteraturan sistem, hubungan sebab akibat dan tujuan di alam semesta. Quran surat Al-Hajj menjelaskan juga, Al-Hajj ayat 65 menjelaskan ilmu harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dan rangka mengabdikan kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan segala apa yang di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Di Quran surat Al-A'raf ayat 56, ilmu harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Nah, yang B tadi surat Al-Hajj itu menjelaskan bahwa fungsi untuk kita menuntut ilmu pengetahuan itu untuk mengabdi diri kepada Allah dan mengambil manfaatnya. Pandangan Islam tentang ilmu pendidikan dari Muhaimin 2012-37. Dalam konteks pendidikan Islam, pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup tersebut harus berlapaskan dan dijiwai dengan ajaran nilai-nilai Islami yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bahwa kalau kita hidup ini memang mesti didasari dari Al-Quran. Bahkan harus nafas jiwa kita itu harus bersumber dari Al-Quran. Hakikat pendidikan Islam, kewajiban Islam adalah kewajiban mutlak yang dibebankan pada umat Islam. Bahkan kewajiban pendidikan atau mencari ilmu itu dimulai dari bayi dalam kandungan masuk sampai ke liang lahat. Memang kita mencari ilmu itu memang dari bayi, kita harus mencari ilmu. Kalau dari bayi di mana? Itu dari pendengarannya. Karena bayi itu pertama kali yang berfungsi itu pendengarnya. Gimana caranya? Dengerin. Jadi kalau dari resep Ustadz Adi Dayat itu didengarkan Al-Quran 1 bulan 1 juz. Jadi umur 4 tahun dia udah hafal 30 juz. Implikasi ilmu dalam Islam. Nah, ada gimana pendidikan Islam, sekolah-sekolah pendidikan Islam. Kayak contohnya madrasah diniyah, TPA. Biasanya sekolah agama sore yang berisi kajian tentang penguasaan ilmu keagamaan serta pengamalan ajaran Islam. Nah, ada juga di pondok pesantren pendidikan pengajaran keagamaan dan keislaman atau pendidikan pengajaran agama Islam yang menetap. Dia tinggal di tempat itu, belajar agama dari pagi sampai sore, kita tahu sendiri. Sampai malam juga kita masih belajar. Sekolah formal berbasis agama atau Islam terpadu. Sistem yang menyediakan pembelajaran agama Islam lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah lain. Sekolah juga, cuman lebih banyak ke Islamnya. Islamisasi ilmu pengetahuan alam. Abu Dinata mengatakan bahwa fenomena islamisasi ilmu pengetahuan alam dapat dilihat dari sebab-sebab berikut. Pertama, kehidupan modern. Kedua, teknologi masuk dalam kehidupan yang dengan berbagai variasi. 3, teknologi yang berasal dari barat, sifatnya karakteristik yang sekuler, materialistis, dan ateis. 3, salah satu tumpuan umat manusia dalam menyelamatkan kehidupan dari bencana kehancuran. 3, dilakukannya dengan cara melakukan integrasi antara dua
paradigma agama dan ilmu seolah-olah memperlihatkan keberadaan. Islam sudah banyak dimodifikasi dari luar kebanyakan. Jadi makanya kita harus hati-hati dalam menuntut ilmu. Ada pula adab-adab penuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Pertama, niat di waktu belajar. Yang kedua, memilih guru dan teman dan ketabahan. Gurunya yang mesti yang bagus, mesti yang baik, mesti yang benar-benar bisa. Karena memang kalau gurunya belum paham ngajarinya, ada juga guru yang ngajari basing-basing. Kayak contoh, kita nggak belajar makhrajal huruf, kita ngafal udah banyak hafalannya. Ketika kita udah tahu nih ya ada makhrajal huruf, kita mau ngulang lagi tuh berat banget, karena bongkar lagi pasang lagi, refleks mulut kita menghafal itu. Penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Nah ini perlu, karena ketika kita nggak hormat sama ulama, itu ilmu susah nempel, susah nyangkut. Nggak menghargai buku aja kita susah untuk nyangkut ilmu. Kesungguhan continue belajar dan cita-cita luhur. Nah, kesungguhan dalam belajar, dan kita harus punya cita-cita tujuan. Nah, yang kelima, tawakal kepada Allah. Apapun nanti yang Allah kasih, serah, karena itu yang terbaik. Pilihan Allah lebih baik. Kesimpulan, dalam sudut pandang Islam, sangat penting bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu, tidak memandang usia, muda, tua, menuntut ilmu. Seperti di dalam hadis, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Tujuannya agar umat Islam menjadi seorang yang berwawasan luas, sehingga menjadi lebih mudah jalan manfaat bagi orang lain. Alhamdulillah, kelompok 2 sudah selesai. Kita lanjut ke kelompok 3. Waktunya agak kita cepetin. Jadi kelompok 3 ini judulnya Hakikat dan Sistem Pendidikan Islam. Nah, ini berat nih. Hakikat pendidikan Islam. Pengertian pendidikan agama. Istilah pendidikan agama itu, pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan adalah suatu usaha manusia yang membawa anak ke tingkat kedewasaan, dalam arti memberikan memikul tanggung jawab serta perbuatan secara moral. Dalam psikologi, pendidikan disebutkan bahwa proses pertumbuhan yang berlangsung dilakukan dalam perbuatan belajar. Jadi pendidikan adalah perubahan anak didik dari segi maupun mental ke arah kedewasaan setelah melakukan proses belajar mengajar. Pendidik dan agama. Agama itu berasal dari kata din, yang artinya agama. Kalau dikaitkan antara pendidikan dengan pendidikan Islam, maka kalau dikaitkan pendidikan dengan kata Islam, maka pendidikan agama Islam itu sistem yang mengajarkan tentang nilai-nilai agama Islam, norma-norma agama Islam. Pengertian ilmu pendidikan Islam menurut etimologi. Menurut keputusan Konferensi Islam Sedunia di Mekah tahun 1977 menetapkan bahwa ada 3 istilah. Pertama tarbiyah, taklim, sama ta'dib. Boleh digunakan untuk menyebutkan pendidikan Islam, namun secara etimologi semuanya, tarbiyah, taklim, sama ta'dib itu berbeda artinya. Menurut terminologi Syekh Muhammad An-Naqaib Al-Aqtas dalam bukunya Konsep Pendidikan dalam Islam menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk mengenal dan pengakuan tempat-tempat yang benar dan segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan
yang di dalam tatanan wujud kepribadian. Nah, pembagian secara etimologi tadi tarbiyah taklim. Tarbiyah, apa sih tarbiyah? Dalam bahasa Arab, pendidikan tarbiyah diistilahkan dengan istilah berarti mengasuh, memelihara, membuat, menjadikan bertambah pertumbuhan, membesar, memproduksi hasil-hasil buah yang matang, pemahaman yang lebih rinci mengenal tarbiyah ini harus mengacu pada substansial, yaitu memberi pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian. Jadi kalau kita mau mengenal mesti memberikan pengalaman dan pengetahuan ya. Pengalaman, karena itu pendidikan Islam harus dibangun dengan perpaduan istilah lim atau alama, ilmu pengajaran, adil, amal, tindakan, hak, kebenaran, dan ketetapan hubungan dengan yang benar, nyata, mutlak, nafs jiwa, qalb hati, ak pikiran, intelek merabit, dan derajat tatanan hierarkis, ayat, tanda-tanda simbol, tafsir dan takwil, penjelasan penerangan secara menyeluruh terkandung dalam istilah. Jadi tadi itu yang tadi tentang nafs, akal, tindakan, amal, pengajaran, keadilan, itu semua dirangkum menjadi adab. Rupanya adab ini banyak ya. Imam Al-Ghazali menyebutkan istilah adab. Imam Al-Ghazali pendidikan yang disebut dengan riyadah, al-riyadah dalam arti bahasa diterjemahkan dengan olahraga atau pelatihan. Taklim, istilah pendidikan dalam pendidikan Islam kadang disebut at-taklim. Taklim biasanya diterjemahkan dengan pengajaran. Kadang-kadang taklim dengan ta'dib secara etimologi diterjemahkan dalam penjamuan makanan pendidikan sopan santun. Sedangkan Al-Ghazali menyebutkan bahwa penyebutan pendidikan disebutkan dengan al-ridhiyah. Al-ridhiyah dalam arti bahasa diterjemahkan dengan pelatihan arti khusus pendidikan masa kanak-kanak Al-Ghazali. Kalau kata saya, taklim itu pengajaran artinya. Biasanya taklim itu ada di masjid-masjid, mengajari di masjid atau di perkumpulan ada taklim di sini gitu. Kalau tarbiyah beda. Tarbiyah itu lebih ke memelihara dia. Gimana sih kalau kita memelihara apa gitu, dikasih makan ini, makanya nggak ada. Yuk tarbiyah yuk kesana, nggak ada. Tarbiyah lebih ke kayak pendidikan tarbiyah. Apa jurusan apa? Tarbiyah. Jadi makanya memelihara. Gimana caranya ini? Kalau di sekolah tuh dikasih tauin. Takdib. Nah, ini takdib. Kata takdib berasal dari kata adaba yarbu takdiban, yang berarti education, pendidikan, disiplin, punishment, peringatan atau hukuman penyucian. Kata at-ta'dib berasal dari adab, yang berarti beradab, sopan santun, tata krama, adab budi pekerti, akhlak, moral, etika. Kata ta'dib dalam bahasa pendidikan sebagaimana disinggung dari Al-Attas, Naqid Al-Attas dalam hubungannya mengartikan bahwa ta'dib sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan pada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu yang di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan, pengakuan, kekuatan, dan keagungan Tuhan. Kalau pendapat saya, di antara 3 pengajaran ini, tetap pendidikan ini yang paling baik takdib, karena banyak juga ulama yang lebih ke takdib. Kalau takdib ini taklim sama tarbiyah ini udah masuk ke dalam takdib. Jadi takdib sama taklim tarbiyah ini udah di dalam takdib. Kita udah belajar di takdib. Jadi lanjut ke sistem pendidikan Islam.
Sistem pendidikan Islam merupakan satuan kata yang mengandung satuan makna sistem dan pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam ini suatu usaha untuk mencapai keberhasilan tujuan dalam berpendidikan Islam. Contoh, gimana sistemnya, caranya untuk menjadikan anak-anak ini jadi hafal Al-Quran gitu. Gimana sistemnya untuk memberi pendidikan di dalam pendidikan keislaman di dalam anak-anak ini. Jadi ada satu, pembacaan Al-Quran. Yang kedua, takziah atau penyucian. Yang ketiga, taklim. Yang keempat, hikmah pengajaran. Pembacaan Al-Quran sebagaimana mestinya, karena pembacaan Al-Quran hanya disebutkan sekedar membaca, tidak sampai ketika pemahaman dan pengamalannya, karena kadang-kadang cuma sekedar membaca doang. Tazkiyah, penyucian jiwa, budaya tumbuh berkembang maksimal dan tidak menyimpang dari agama Islam. Jadi jiwanya kita tanamin ajaran Islam di dalam jiwanya. Taklim pengajaran Alkitab. Hal ini dimaksudkan dengan budaya penulisan pengajaran bahasa Arab, bahasa Latin, Melayu kalangan. Al-hikmah yang dimaksud dengan pengembangan budaya, kemampuan berpikir dan bersifasat. Al-hikmah ini diajarin tentang kemampuan cara kita berpikir tentang keislaman ya. Ada ciri khusus sistem pendidikan Islam. Tadi itu jadi pendidikan Islam itu ada ciri khususnya. Karena ada pendidikan Muslim, pendidikan non Muslim. Pendidikan Muslim ada ciri khususnya. Contoh, sistem ibadah. Sistem ibadah yaitu kebaktian yang hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil petunjuk darinya saja tentang persoalan dunia maupun di akhirat. B. Pembinaan rohani. Menciptakan hubungan yang terus-menerus antara roh dan Allah dalam keadaan apapun, kegiatan berpikir dan merasa sebab rohani adalah landasan tempat eksistensi manusia, serta rohani itulah seluruh alam yang berhubungan. C. Pembinaan intelektual atau akal. Cara bahwa akal merupakan kekuatan yang dibangkitkan dengan daya pikir, sehingga perlu dibina tenaga akal, pembuktian dan pencarian kebenaran. Lanjut ke tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Abuddin Nata, pendidikan Islam harus ditunjukkan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan, fisik manusia, dan demikian pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya potensi manusia baik bersifat spiritual, intelektual, dan daya khayal berpikir, ilmu pengetahuan. Muhammad Fadil Al-Jamali merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan 4 macam. Pertama, mengenal sesama manusia, perannya dan antara sesama makhluk dan tanggung jawab hidup ini. B. Mengenalkan manusia dengan interaksi sosial, tanggung jawabnya dan tata hidup masyarakat. C. Mengenalkan manusia akan alam, mengajak mereka untuk mengetahui hikmah pencipta serta memberi kemungkinan dalam mereka mengambil manfaat darinya. D. Mengenakan manusia dalam penciptanya Allah, menyuruh ibadah kepadanya. Abuddin Nata berpendapat Al-Bashi yang dikutip oleh Abuddin Nata. Majid Al-Andayani, fungsi pendidikan Islam menurut Majid Al-Andayani mengemukakan
Tujuan fungsi PAI. Ketujuh fungsi itu adalah pengembangan penanaman nilai sesuai mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran, dan penyaluran fungsi perkembangan berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi-fungsi penulis tersebut informasi kepada beberapa penting. Pertama, PAI memiliki fungsi penanaman nilai-nilai Islami Islami melalui pembelajaran yang bermutu. Kedua, PAI memiliki keunggulan yang baik pembelajaran maupun output yang dihasilkan, yakni siswa dengan pribadi Islam kamil. Yang ketiga, PAI dengan fungsi rahmatan lil alamin, yang berarti siswa baik dalam kehidupan pribadi dan sosial maupun menebarkan kedamaian sebagai intensi pengajaran. Nah, alhamdulillah kelompok 3 jadi kelompok 3 hanya itu saja. Kita lanjut ke kelompok 4. Dasar prinsip dan pendidikan Islam. Pengertian dasar-dasar pendidikan Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata dasar memiliki banyak arti, diantaranya alas atau fondasi, pokok atau pangkal. Menurut Abu Dinata, dasar pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran, dan gagasan yang mendasari landasan mengasasi pendidikan. Dengan demikian, dasar pendidikan Islam adalah segala suatu konsep, pemikiran, dan gagasan yang menggagasi pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip umum yang mendasari kurikulum pendidikan Islam, maka terpenting adalah prinsip pertama, panutan yang sempurna dalam agama, termasuk ajaran-ajaran nilai-nilai yang setiap berkaitan dengan kurikulum, termasuk falsafah, tujuan-tujuan kandungan, metode pengajaran, cara pengakuan hubungan berlaku dengan lembaga pendidikan harus didasari dengan akhlak Islam. Lembaga-lembaga pendidikan, kandungan, tujuan-tujuannya itu harus didasari dengan Islam. Yang kedua, prinsip menyeluruh atau universal. Yang ketiga, prinsip adalah keseimbangan relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum. Yang keempat, berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pengajar. Dasar ideal pendidikan Islam dari Said Ismail Ali, sebagaimana dikutip dengan Hasan Lenggung, menyebutkan bahwa dasar ideal pendidikan Islam dari Al-Quran, Al-Hadis, kata sahabat itu dari Islam diambil dari Al-Quran dan Hadis, kata sahabat istijat, kebiasaan masyarakat, dan pemikiran intelektual Muslim. Dasar operasional pendidikan Islam. Analisis dasar prinsip pendidikan Barat. Seperti diketahui bahwasannya pendidikan Barat tidak hanya dengan menggunakan rasio yang berbeda dengan Islam, yang tidak menggunakan Al-Quran dan Hadis. Kalau orang Barat ini lebih ke feeling dia pengajaran, dia nggak mengambil dari Al-Quran dan Hadis. Setelah mengalami fase panjang kegelapan yang disebut dengan The Dark Age of Eropa, peradaban modern mengembangkan worldview dan filsafat ilmu sekuler yang menolak keberadaan kehadiran Tuhan dalam menyeluruh aspek kehidupan. Tuhan itu dipandang mengganggu menurut orang Barat. Tuhan itu dianggap pengganggu. Nih, ada dari kata-kata dari Jean-Paul Sartre menyatakan bahwa sekalipun Tuhan itu ada, itu pun ditolak sebab ide tentang Tuhan mengganggu kebebasan mereka. Namanya makhluk Allah, harus mau diatur.
konsep belajar barat sama konsep belajar Indonesia. Kalau perbedaan antara pembelajaran orang barat sama pembelajaran orang muslim, itu orang barat tuh nggak ngambil dari Al-Quran dan hadis. Orang barat lebih ngambil dari feeling mereka, perasaan mereka, akal mereka. Menurutnya mereka ini pintar, mereka ini. Beda dengan muslim. Muslim ngambil dari Al-Quran dan hadis, sunnah, tak kata-kata tabiin, pendapat ulama, kata sahabat. Berbeda. Pendidikan, jadi kesimpulannya, pendidikan Islam, Islam merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena dasar pendidikan Islam dilihat dari fungsinya, ialah ingin membentuk insan kamil yang berakhlak mulia, berbudi pekerti baik demi tercapai kehidupan bahagia. Kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Lanjut ya, PPT tujuan zuhur. Tujuan pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Jadi ada 3 komponen manusia yang dibawa sejak lahir. Komponennya itu jasad, ruh, dan akal. Satu di antaranya adalah tubuh berkembang sesuai dengan sunatullah. Artinya apabila manusia mengkonsumsi nutrisi makanan yang layak, ketiganya ini mesti ketiganya merupakan satuan yang utuh, bulat, tak terpisahkan. Oleh karena itu tujuan pendidikan Islam tidak boleh mengabaikan salah satu unsur dari sah manusia. Masing-masing berkembang terjaga dengan baik. Macam-macam tujuan pendidikan, tujuan umum pendidikan: membentuk akhlak mulia, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat, mempersiapkan peserta didik dalam kehidupan dunia usaha mencari rezeki yang personal. D. Menumbuhkan semangat ilmiah serta peserta didik untuk selalu belajar mengkaji ilmu. E. Mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik pertukangan. Macam-macam tujuan pendidikan: menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah budaya Islam, menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri dalam tanggung jawab Islam, mendidikan naluri, motivasi keinginan generasi muda yang membentengi dengan akidah dan nilai-nilai kesopanan, menanamkan keimanan kepada Allah pencipta alam, malaikat, dan Rasul dan kitab-kitab Allah. Komponen tujuan pendidikan: pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan. Jadi kalau mau ada pendidikan itu mesti ada pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidik. Pendidikan, analisis pendidikan nasional dalam Sigdinatis Dinas. Dalam Undang-Undang Sigdinas tahun 2003 rumuskan pendidikan nasional seperti yang termaktub di dalam pasal 3 yang berbunyi, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi selesai kelompok 5, lanjut kelompok 6 yang terakhir. Alhamdulillah. Ini tentang komponen pendidikan dalam Islam, anak didik. Dalam pendidikan Islam peserta didik adalah individu, seorang yang sedang berkembang dengan baik fisik, psikologis, religius dalam mengarungi kehidupan dan dunia dan akhirat. Jadi pengertian peserta didik itu orang yang orang yang sedang dipakai nggak bang itu bang jasanya? Orang yang sedang
orang yang sedang belajar, baik dari fisik, mental, atau akal. Dimensi peserta didik ada dimensi fisik, dimensi akal, dimensi keberagamaan, akhlak, rohani, dan sosial. Dimensi fisik dulu ya. Jasmani dalam Islam memiliki dua tujuan sekaligus, yaitu membina tumbuh sehingga mencapai tujuan yang sempurna dan mengembangkan energi potensial yang dimiliki manusia berlandaskan hukum fisik sesuai dengan perkembangan manusia. Dimensi akal yaitu dunia pendidikan dengan fungsi intelektual dan tahu kemampuan akal peserta didik dikenal dengan istilah kognitif. Dimensi keberagamaan, pandangan Islam sejak lahir mempunyai jiwa agama, yaitu jiwa mengakui adanya zat Allah yang Sang Maha Pencipta. Dimensi rohani, dimensi kejiwaan yang merupakan suatu dimensi yang sangat penting, memiliki pengaruh dalam mengendalikan keadaan manusia